Kobaran api membakar lantai 2 Geraha Mulia Plaza dan terus merembet dari bagian tengah hingga depan pusat perbelanjaan terbesar di Kota Lumajang, Jawa Timur, Selasa dini hari. Sejumlah petugas kebakaran pun berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke bagian lain. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Belum ada laporan korban luka maupun jiwa, mengingat kebakaran terjadi di saat aktivitas pusat perbelanjaan telah tutup. Sementara itu, 8 unit rumah semi permanen di kawasan Asrama Komando Wilayah Pertahanan 1 Kota Medan, Sumatera Utara, ludes terbakar pada Selasa siang. 11 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api yang kian membesar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Informasi insiden tabrakan 2 helikopter tadi menjadi informasi yang membuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Diduga karena pengemudi salah membaca GPS, sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga terjun ke sungai di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang menuju Pulau Jawa terjun ke sungai. Diduga peristiwa terjadi akibat pengemudi salah membaca peta di GPS ketika melintas di wilayah Mandailing Natal. Bukannya mendapat panduan jalan yang sebenarnya dari GPS, tepat di pertigaan Jembatan Merah, minibus justru melaju ke jalan menyempit hingga akhirnya masuk ke sungai. Duga sementara mobil tersebut terjatuh dikarenakan tidak mengetahui medan jalan dan salah jalan. Untuk pengendara sendiri sudah dibawa ke rumah sakit dan beberapa penumpang. Dan untuk korban jiwa dalam perkara ini tidak ada. Akibat kejadian ini, polisi mengimbau kepada pengguna jalan yang tak memahami rute perjalanan untuk tak segan bertanya agar tidak salah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun seluruh penumpang mobil mengalami luka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kesal karena anak-anaknya menjadi korban peredaran obat keras tertentu, ratusan emak-emak di Dusun Jarong, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengamuk. Emak-emak pun melampiaskan amarah dengan merusak warung yang diduga menjual obat-obatan terlarang. Ratusan emak-emak kompak mendatangi sebuah warung yang terletak di pinggiran sungai irigasi di Dusun Jarong, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat. Emak-emak ini kesal karena pemilik warung diduga menjual obat keras tertentu. Sesampainya di lokasi, ratusan emak-emak pun melampiaskan amarah dengan merusak warung, sementara pemilik warung sudah kabur. Menurut warga, warung ini sudah lama dijadikan tempat transaksi jual beli obat keras tertentu. Warga mengaku resah karena banyak pelajar menjadi korban dan ketagihan untuk membeli. Saya juga nggak tahu persis barangnya, katanya apa sih P8 suka jual-jual barang-barang gitu. Gitu apa sih? Saya juga jangankan megang, lihat juga nggak pernah. Gitu. Katanya TM, nggak tahu dari singkatan apa TM. Gitu. Tapi ini mah banyak anak-anak yang sering ngumpul di sini gitu ya? Enggak. Oh enggak. Enggak, cuma belok dikit sebentar berangkat gitu, ada satu dua orang lah gitu. Akibat kejadian ini, satu buah warung yang dijadikan tempat transaksi dan sebuah warung gado-gado hancur. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.
Seorang perwira menengah tentara Amerika Serikat tewas di hutan di Karawang, Jawa Barat. Korban tewas saat survei lokasi terjun payung. Mayor William Walker, perwira militer Amerika Serikat dari Kesatuan Aviation Officer, ditemukan meninggal dunia setelah tim SAR gabungan mencarinya di hutan di sekitar Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Korban sebelumnya survei lokasi penerjunan pasukan untuk latihan gabungan tentara Indonesia dan Amerika Serikat Agustus mendatang. Namun saat survei itulah korban dilaporkan hilang Senin petang dan dievakuasi Selasa dini hari dalam kondisi meninggal dunia. Belum ada keterangan resmi penyebab kematian korban. Kandang kuda begitu naik. Jadi meninggalnya kecelakaan jatuh atau gimana? Enggak tahu informasinya. Tahu ya gitu. Dievakuasi aja. Bapak tahu dievakuasinya kapan? Jam berapa? Jam 12 kurang lah itu. Malam itu. Bapak lihat? Enggak, saya di rumah aja. Saya beranggulan mobil ambulan. Oh, mobil-ambulannya banyak. Ambulan tentara paling yang mau latihan gitu. Ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo menanggapi hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Pilpres yang diajukan oleh kubu Capres nomor 1 dan 3. Jokowi menyampaikan sangat menghormati putusan MK. Presiden Joko Widodo menanggapi hasil putusan sengketa Pilpres yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jokowi mengatakan pemerintah menghormati hasil tersebut, terutama putusan MK bersifat final dan mengikat. Jokowi juga menyoroti pertimbangan hukum para hakim MK yang menggugurkan segala tuduhan yang dilayangkan untuk pemerintah, seperti intervensi aparat hingga politisasi bantuan sosial dan ketidaknetralan kepala daerah. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat, dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan sengketa Pilpres 2024. MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Dengan demikian Prabowo Gibran sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dan akan dilantik pada bulan Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan mendatangi KPU untuk penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Prabowo menyampaikan seluruh proses Pilpres sudah selesai dan dirinya akan membangun koalisi yang kuat dan efektif untuk pemerintahan berikutnya. Sementara itu Gibran Rakabuming Raka memastikan akan mendampingi Prabowo Subianto ke KPU. Jadi saya kira prosesnya selesai. Besok saya akan menghadap ke KPU jam 10 di KPU dan pada saat itu, sesudah itu kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap, menuntut semuanya untuk bersatu. Lihat besok ya, semoga besok acaranya lancar. Nanti setelah dari KPU juga ada beberapa pertemuan ya, ditunggu saja. Dengan siapa macam pertemuan? Kami kan intinya pengen cepat-cepat silaturahmi dengan semua, menggandeng semua.
Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar menyambangi kantor DPP PKS usai putusan MK yang menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2024. Anies menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PKS atas dukungan yang diberikan selama gelaran Pilpres. Hal yang sama juga disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku yang berterima kasih kepada pasangan Anies Caimin yang berjuang dalam kontestasi Pilpres. Pemirsa, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada perempat final AFC U23 Asian Cup 2024. Menjelang laga tersebut, pelatih Garuda Muda Sintayong diharapkan dapat menampilkan strategi jitu kala menantang salah satu tim favorit juara. Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada perempat final AFC U23 Asian Cup 2024. Pertemuan ini akan terasa emosional bagi pelatih tim U23 Indonesia, Shin Tae-yong. Pria berusia 53 tahun itu akan bertemu tim nasional negaranya. Dengan pemahaman atas sepak bola Korea Selatan, STY tentu dituntut mampu meracik strategi jitu menghadapi timnas negeri ginseng. Memang dari hitung-hitungan itu kan kemungkinan dari lihat permainan ini kayaknya ini si Korea ini. Nah, makanya beberapa kali di evaluasi kami di tim itu selalu membahas berkaitan dengan timnas Korea. Maka dari tim analis sudah langsung bergerak dengan cepat, mengantisipasi, mempelajari dan menganalisis lah seperti apa sih Korea saat sekarang ini. Namun menjelang laga ini, skuad Garuda Muda harus tanpa Nathan Choaon. Nathan harus kembali ke klubnya SC Heerenveen karena ia hanya dapat izin membela timnas U23 di fase grup. Meski tanpa Nathan dan berbekal pemahaman Shin Tae-yong, Garuda Muda diprediksi akan tampil mati-matian dengan komposisi terbaik saat menghadapi Korea Selatan di perempat final nanti.